Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia memikirkan dengan matang, Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret, kampung halamannya. Barangkali karena di Nazaret kampungnya kecil, semua orang yang di kampung situ mungkin keluarganya semua, dan juga agamanya satu, dan juga jenis pekerjaan juga seragam, hampir semuanya tukang kayu. Lalu Yesus mengarahkan pandangannya jauh. Dia melihat ke daerah tepi danau Galilea.
Dan kemudian dia menuruni pegunungan, daerah pegunungan dari Nazaret dan tiba di Galilea. Di situ dihuni sebagian besar oleh orang-orang kafir, dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Karena pada waktu itu Galilea menjadi salah satu tempat atau daerah yang sangat-sangat ramai. Dan Tuhan Yesus akhirnya tiba di Galilea. Dia bertemu dengan banyak orang dari segala suku bangsa, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda. Dan di sana dia ditantang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia tidak tinggal di satu tempat seperti Yohanes Pembaptis, tetapi dia pergi ke tempat yang majemuk. Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia mewartakan pertobatan, bukan hanya bertobat dari cara hidup, bertobat dari tingkah laku dan perbuatan, tetapi juga bertobat dari cara berpikir. Barangkali di Nazaret dia menemukan semua orang berpikirannya sama dan mereka tidak mau bertobat. Maka di tempat yang baru dia menyerukan pertobatan, bukan hanya bertobat dari cara hidup secara etis, dari perbuatan dan tingkah laku, tetapi bertobat di dalam pikiran. Pikiran harus berubah untuk sesuatu yang baik. Tidak bertahan dan resikonya tetap tidak maju atau berubah. Dia adalah nabi yang terus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Jadi dia menyerukan pertobatan, satu perubahan, bukan hanya dalam arti harafiah berubah seperti cara berpakaian, tetapi juga dan lebih penting adalah bertobat, berubah dari kebiasaan yang kurang baik, bahkan yang tidak baik, supaya sungguh-sungguh mereka merasakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Buah dari pertobatan adalah adanya orang-orang yang mau mengikuti panggilannya. Buah dari pertobatan adalah mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membutuhkan teman di dalam mewartakan kerajaan Allah. Maka dia memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan kedua kita mendengar Santo Paulus memberi nasihat yang luar biasa penting bagi umat yang pada waktu itu mengalami perpecahan, terancam perpecahan karena masing-masing orang menganggap
aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Apolos, dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus berkata, maka Santo Paulus berkata bahwa persatuan itu adalah sesuatu yang mendasar dan penting di dalam membangun gereja Kristus. Persatuan itu adalah sesuatu yang penting, mendasar di dalam membangun gereja Kristus, sekalipun di dalam gereja Kristus itu ya kita menemukan ya, orang-orang dari berbagai macam suku, bahasa, pekerjaan, golongan, semuanya berkumpul bersatu di dalam gereja Kristus. Maka melihat mereka terancam perpecahan, Santo Paulus berkata, hendaklah kamu seia sekata, sehati sepikir. Sehati sepikir. Ini nasihat dari Santo Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ya, kita mengalami bahwa dalam diri kita ini ada dua hal yang mempengaruhi kita, yaitu pikiran dan hati kita. Yang mempengaruhi manusia itu adalah pikirannya dan hatinya. Dan manusia ya harus menjaga keseimbangan ini supaya tidak terjadi perpecahan. Kalau orang hanya mengutamakan pikiran tapi tidak punya hati, maka dia tidak bisa tinggal bersama dengan orang lain. Ya, kalau orang hanya mementingkan hati tanpa atau mengabaikan pikiran, ya, maka segala-galanya, semuanya, ya, apa-apa dia tersinggung. Kenapa? Karena hati. Ya. Jadi Tuhan Yesus, jadi Santo Paulus mengajar atau menasihatkan kepada jemaatnya supaya kamu sehati dan sepikir, sekalipun di dalam gereja Kristus itu ada bermacam-macam perbedaan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, ini yang harus kita renungkan, saudara-saudariku yang terkasih. Seringkali kita itu menciptakan perselisihan bukan karena pikiran, bukan karena hati, tapi karena mulut, karena mulut. Karena mulut tidak dengar baik-baik, tidak saring baik-baik pakai pikiran kita, mulut kita mulai ember, kata orang. Gosip, cerita sembarangan, tanpa dasar, tanpa pikir. Apalagi melalui media sosial, tidak ada hatinya sama sekali. AI itu nggak punya hati. Itu yang menimbulkan perpecahan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka mari kita merenungkan hal yang menyebabkan kita berselisih, bahkan terancam perpecahan karena seringkali kita tidak menggunakan hati dan pikiran yang baik, tapi kita tergoda menggunakan mulut kita. Omong, bicara, menyebar gosip tanpa hati dan pikiran, tanpa berpikir benar apa tidak ini. Tanpa hati, kalau saya omong begini, dia tersinggung apa tidak, apa menyakiti dia atau tidak. Nah ini, tanpa inilah yang menciptakan perselisihan dan perpecahan. Padahal, gereja Kristus dasarnya adalah persatuan. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena kalau sudah terjadi perpecahan, sulit untuk disatukan. Dalam bacaan
kedua tadi Santo Paulus berkata, jika terjadi perpecahan, sia-sialah salib Kristus. Sia-sialah penderitaan Kristus untuk membangun kesatuan gerejanya. Ya, jadi kalau misalnya di gereja kita terjadi perpecahan, sia-sialah penderitaan atau salib kita selama ini dengan susah payah membangun gereja supaya bersatu. Maka jangan sampai terjadi perpecahan, karena untuk menyatukannya kembali susahnya luar biasa. Itu nasihat Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengar pada hari Minggu ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Buah dari pertobatan adalah mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti ajaran-ajarannya, melaksanakan perintah-perintahnya. Maka hidup ini atau hidup menggereja atau hidup iman kita itu dikatakan adalah sebuah pertobatan yang terus-menerus. Kenapa kita terus-menerus bertobat? Supaya kita tetap setia mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka mau bertobat, karena mereka mau berubah, karena mereka mau menjadi lebih baik. Maka mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka bertobat. Orang begitu banyak, tetapi hanya mereka 3 yang dipanggil. Mungkin karena mereka sungguh-sungguh sudah siap untuk bertobat, untuk berubah, untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita mau bertobat, disitulah kita menjawab dengan setia, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau setiap hari.